Bisa kalian makan nunga bakaran mampu kalian. Kamu ay anak kurang sekolah nek si mama biaya anak. Tuh. Perjuangkan Bapak. Kapan karunya orang kanuletik sok perjuangkan Pak. Iya, rombongan para penggarap, petani, tukang metik teh. Ti mana teh? Ini dari Pangalengan sudah bertemu dengan saya. Pesan saya adalah pada siapapun untuk tidak melakukan perusakan areal perkebunan teh. Saya tidak akan ikut berdebat urusan kepemilikan lahan. Kepentingan saya satu, kebun teh tidak boleh ditebangin. Mau siapapun itu yang punya kebun teh bagi saya nggak penting. Kenapa? Karena memiliki dampak yang cukup luas terhadap ancaman longsor dan ancaman banjir. Kita belajar dari Aceh, kita belajar dari Sumatera Utara, tidak boleh peristiwanya terjadi di Jawa Barat. Selanjutnya kepada orang yang disuruh nebang, hentikan seluruh tindakannya karena Anda akan berhadapan dengan pidana dan jangan mau dikorbankan oleh orang lain yang punya modal. Nah, kemudian yang berikutnya kepada masyarakat yang hari ini menggarap sekitar 140 hektar lahan untuk perkebunan sayur. Mulai bulan Desember, yuk kita nanam perkebunan teh. Sampai Pemprov Jabar menyiapkan upah selama 4 tahun ke depan. Ya kan, dalam setiap hari bekerja nanti digaji rakyatnya. Ya kan, kalau di sana upah maculnya cuma 35, Pemprov Jabar menyiapkan upahnya 50.000. Jadi nanti entehnya ditanam oleh warga, diurus oleh warga. Mudah-mudahan entehnya nanti menjadi milik warga. Nanti hasil perkebunannya dijual ke PTPN. Nanti kita bicarakan mekanismenya seperti apa, kan gitu. Nah, tapi kalau HGU-nya keluar dari PTPN-nya, nanti kita bicarakan lagi. Yang penting sekarang nggak ngomongin alasak, nggak ngomongin status kepemilikan. Kita omongin selamatkan alam Jawa Barat, alam Kabupaten Bandung yang hejo ngemplok. Pokoknya kebun hejo, rakyat ngejo. Itu kan lagi pengerusakan hutan lagi. Gak ada capek-capeknya, gak ada habis-habisnya. Hayu mulu. Oke, next. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Ya, kayu gelondongan tiba-tiba hanyut, kan aneh kalau nggak ada yang motong. Itu biasanya dari mana tuh? Karena potongan kayunya rapi, anjir. Oke, next. Pangalengan kini mengalami perkembangan. Polda Jabar, Polresta Bandung telah melakukan langkah penanganan. Dan mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, pelaku dan otak pelakunya akan segera ditahan. Selanjutnya, saya meminta kepada jajaran PTPN, hentikan berbagai kegiatan yang mengalih fungsikan lahan, menyewa-nyewakan areal PTPN ke berbagai pihak yang peruntukannya bukan untuk kepentingan perkebunan. Karena langkah-langkah itulah yang memicu para pihak
memanfaatkan areal-areal PTPN untuk dirubah peruntukannya untuk kepentingan-kepentingan lain. Kalau menjadi pimpinan PTPN, jajaran direksi PTPN, maka usahanya di bidang perkebunan, bukan di bidang properti, bukan di bidang-bidang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan lahan. Jadikan kembali areal-areal perkebunan, teh dan karet, kembalikan lagi bukan di menjadi bidang teh dan karet. lainnya Jangan atau dibiarkan pertanian. kosong. Apabila areal-areal itu kosong dan PTPN tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan penanaman, mari kita bekerja sama, hijaukan kembali seluruh areal perkebunan di Jawa Barat sesuai dengan jenis tanaman yang layak untuk lingkungannya dan libatkan masyarakat untuk menjadi pekerja atau pengelola atau penggarap dan mendapat upah yang layak. Inilah alat dan kebijakan yang akan kami tempuh. Kepala BNPB minta maaf ke Bupati Tapanuli. Saya tidak menyangka kalau akan sebesar ini. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Wow, bapaknya minta maaf. Nggak kaget. Udah kelihatan polanya, Pak. Udah kelihatan, kita semua udah tahu polanya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya minta maaf. Pak, mohon maaf nih ya Pak, saya minta maaf juga dah dari lubuk hati saya paling dalam ya Pak. Itu adalah tanggung jawab Bapak. Jangan selalu berlindung di balik kata maaf Pak. Kalau memang Bapak tidak mampu, turun Pak. Bisa-bisanya congornya bilangnya apa? Saya tidak tahu akan sebesar ini. Punya TV kagak dah? Punya sosmed nggak tuh? Kalau nggak punya TV iya dah. Tapi kalau nggak punya handphone kata gue mah kagak mungkin. Bah, semua akan pret pada waktunya. Jujur ya, gue nggak pernah semuak ini dan sebenci ini sama pemerintahan sendiri. Gue tuh orangnya yang ngomelin pemerintahan. Kalau pemerintahan bagus, gue puji bagus. Kalau pemerintahan jelek, gue kritik. Tapi kali ini bener-bener gue kehabisan kata-kata. Bener, gue yaping doang, gue ngulang-ngulang doang. Mulut gue, omongan gue. Kemarin bapaknya bilang itu hanya dibesar-besarkan di sosial media. Bencana itu hanya menyeramkan di sosmed. Ternyata apa? Minta maaf kan? Saya tidak mengira akan separah ini. Makanya turun langsung dulu ke lapangan ya. Sebenarnya ya kalau orang normal mah ya yang ininya juga masih normal gitu kayak saya nih orang awam ya. Sekalipun nggak terjun ke lapangan, kalau lihat dari media sosial itu juga udah parah Pak. Itu udah astaga, itu udah porak-poranda. Itu kurang porak-poranda apalagi Bapak? Hah? Kurang separah apalagi Pak? Hati-hati Pak dengan statement yang keluar dari mulut Bapak. Nggak hanya Bapak, tapi hati-hati dengan para pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Hati-hati dengan mulutmu dalam mengeluarkan statement. Iya, Kemarin parah Bapak juga kocak, yang bilang daerahnya sudah membaik. Membaik apinya membaik Pak. Kalau membaik kenapa sekarang ente minta maaf? Kalau Bapak merasa tidak mampu, turun dari jabatanmu Pak. Nyawa manusia itu bukan main-main. Nyawa manusia itu bukan angka statistik. Berkali-kali saya bilang di konten saya ya, manusia itu bukan hanya angka statistik. Kalau Bapak melihat rakyat Indonesia hanya dari angka statistik Pak, hanya Bapak melihat kita rakyat-rakyat cuma dari data Pak. Data itu bisa salah. Coba Bapak terjun langsung ke lapangan Pak. Maki-maki nggak boleh, tapi kalau nggak dimaki, dia minta dimaki. Saya juga nggak mengira Pak kalau Bapak akan mengeluarkan statement seperti itu. Sama seperti Bapak tidak mengira akan separah itu Pak. Kami semua rakyat Indonesia juga tidak mengira kalau Ketua BNPB bisa mengeluarkan statement seperti Bapak. Enak ya Pak, digaji sama rakyat, duduk di ruangan ber-AC, nggak kena air banjir, nggak kena air bandang, nggak kena gelondongan kayu, nggak kehilangan orang tua, nggak kehilangan anak, nggak kehilangan rumah, harta benda, pekerjaan, dan segala macamnya. Enak ya Pak ya? Saya juga duduk Pak, saya juga di dalam ruangan ber-AC, puji Tuhan Alhamdulillah. Tapi saya bukan bagian dari pejabat negara dan saya tidak digaji oleh rakyat. Kalau kemarin-kemarin Bapak tidak bisa membantu Pak selaku Ketua BNPB Pak, minimal punya hati dalam berempati Pak. Minimal diam atau minimal berkata-kata mengeluarkan statement dengan rasa empati Pak. Intinya ya Pak ya, kalau Bapak bekerja di bawah pemerintahan negara Republik Indonesia Pak, hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan statement, jangan asal asbun. Kepala BNPB minta maaf ke Bupati. Itu. Kebanyakan asbun, kocak memang. Kocak memang. Kebanyakan asbun, kocak memang. Padahal sudah diingetin 4 tahun yang lalu. Menyangkal sih, kebanyakan menyangkal. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar. Gerimis pagi hari ini mengantarkan kita doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara. Semoga bisa melewati berbagai musibah yang dialaminya. Dan kita sedikit atau besar, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan, menyelesaikan, menolong penderitaan yang dialaminya. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat. Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan,
sehingga menimbulkan bencana untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu, dan juga secara terbuka mengakui itu. kesalahan yang pernah dilakukan, karena itu cara terbaik bagi kita agar ini menjadi pembelajaran penting dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Dan saya sampaikan juga penegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah. Dan moratorium itu segera kami siapkan, mungkin hari besok sudah saya luncurkan. Ini sangat penting. Karena apa? Karena bagi saya menanam pohon itu penting, tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1000 pohon belum tentu jadi 100 pohon, tapi menebang 1000 Nah, itu pohon penting. Tapi sudah jelas kehilangan nah itu yang penting. banyak manfaat bagi lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Tapi menebang Kita semua menyadari kita tinggal di bumi, maka bumi harus kita rawat dan kita jaga, bukan kita rusak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang Nah, sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat harusnya generasi ke dijaga depan. bumi itu, bukan Saya dirusak. pengen birokrat tuh jujur, Nah, ini ide, tapi jujur. ide ya. Saya nggak akan Benar kritisi ide. anggaran 0, sekian enggak. Oke, next. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini Banjir. tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Ini 4 tahun yang lalu, recommended karena kocak. akan mengakibatkan ini. Pengembangan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Nah, Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya, ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip. ini